Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Hapsari dari kelas Pendidikan Matematika 2023A dengan NIM 23030174194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori moral menurut dua tokoh, yaitu Piaget dan Kohlberg. Selain perkembangan kognitif dan perilaku, anak-anak juga berkembang dari anak menjadi dewasa itu terkait penalaran moral. Jadi anak memiliki pandangan atau penalaran yang berbeda yang mengenai aturan-aturan yang ada. Misalnya, anak yang masih kecil itu biasanya pandangannya masih abu-abu, tidak tahu yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana, tidak bisa membedakan antara kedua itu. Kemudian setelah anak-anak ini lebih dewasa, mereka dapat melihat adanya kondisi ini. Jadi mereka dapat membedakan yang benar yang mana, yang salah yang mana. Seperti itu. Untuk perkembangan moral, mengacu pada proses di mana anak-anak mengembangkan yang benar dan salah dalam masyarakat mereka berdasarkan norma sosial, budaya, serta hukum. Lawrence Kohlberg menggambarkan perkembangan moral sebagai proses menemukan prinsip-prinsip moral universal dan didasarkan pada perkembangan intelektual anak. Sedangkan Piaget mengkonseptualisasikan perkembangan moral sebagai proses konstruktivis di mana interaksi tindakan dan pemikiran membangun konsep moral. Piaget pada prinsipnya tidak tertarik pada apa yang dilakukan anak-anak, namun lebih tertarik pada apa yang mereka pikirkan. Nah, Piaget tertarik pada tiga aspek utama pemahaman anak tentang masalah moral. Yang pertama yaitu pemahaman anak tentang aturan. Hal ini menimbulkan pertanyaan seperti dari mana aturan itu berasal, bisakah aturan ini diubah, siapakah yang membuat aturan ini. Yang kedua yaitu pemahaman anak tentang tanggung jawab. Hal ini menimbulkan pertanyaan seperti siapakah yang harus disalahkan atas hal-hal yang buruk, apakah akibat dari perilaku yang membuat suatu tindakan menjadi buruk, apakah ada perbedaan antara perbuatan salah yang tidak dengan sengaja dan disengaja. Untuk yang ketiga yaitu pemahaman anak tentang keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan seperti apakah hukumannya harus sesuai dengan kejahatannya, apakah yang bersalah selalu dihukum. Piaget menemukan bahwa gagasan anak-anak mengenai aturan, penilaian moral, dan hukuman cenderung berubah seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain, sebagaimana terdapat tahapan-tahapan dalam perkembangan kognitif anak, demikian pula, ini dua tipe utama pemikiran moral. Yang pertama yaitu moralitas heteronom. Aturan yang tidak dapat diubah dan dipaksakan oleh otoritas atau realisme moral biasanya terjadi pada anak-anak umur 5-9 tahun. Untuk yang kedua yaitu moralitas otonom. Aturan diciptakan oleh manusia dan dapat dinegosiasikan atau relativisme moral. Biasanya terjadi pada anak umur 9-10 tahun. Untuk moralitas heteronom terjadi pada anak-anak umur 5-9 tahun. Tahap moralitas heteronom dikenal juga sebagai realisme moral. Anak-anak menganggap moralitas sebagai ketaatan pada aturan dan hukum orang lain yang tidak dapat diubah. Mereka menerima bahwa semua peraturan dibuat oleh figur otoritas tertentu, misalnya orang tua, guru, dan Tuhan. Melanggar peraturan akan mengakibatkan hukuman langsung dan berat. Piaget menceritakan kepada anak-anak cerita yang mengandung tema moral dan kemudian meminta pendapat mereka. Berikut dua contohnya. Dahulu kala ada seorang gadis kecil bernama Mary dan dia ingin mengejutkan ibunya dengan membuatkan jahitan untuknya. Tetapi dia tidak tahu cara menggunakan gunting dengan benar dan membuat kesalahan yaitu adanya lubang besar di gaunnya. Dan seorang gadis kecil bernama Margaret pergi dan mengambil gunting ibunya suatu hari ketika ibunya sedang keluar. Dia bermain dengan gunting dan gaun itu sebentar. Kemudian karena dia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar, dia secara tidak sengaja membuat lubang kecil di gaunnya. Anak yang mendengarkan cerita Piaget pun kemudian ditanya, siapa yang lebih nakal? Biasanya anak-anak 5-9 tahun ini mengatakan bahwa Mary adalah anak yang paling nakal. Kenapa? Meskipun mereka mengenali perbedaan antara tindakan yang bermaksud baik namun ternyata buruk dan tindakan yang ceroboh, tidak dipikirkan atau jahat, mereka cenderung menilai kenakalan berdasarkan tingkat keparahan konsekuensinya, bukan berdasarkan motif.
Yang kedua yaitu moralitas otonom. Aturan diciptakan oleh manusia dan dapat dinegosiasikan. Tahap moralitas otonom juga dikenal sebagai relativisme moral. Anak-anak menyadari bahwa tidak ada benar atau salah yang mutlak dan moralitas bergantung pada niat, bukan atau bukan konsekuensi. Piaget percaya bahwa sekitar usia 9-10 tahun, pemahaman anak-anak tentang isu-isu moral mengalami reorganisasi mendasar. Saat ini mereka mulai mengatasi egosentrisme masa kanak-kanak pertengahan dan telah mengembangkan kemampuan untuk melihat aturan moral dari sudut pandang orang lain. Sehubungan dengan masalah yang menyalahkan dan tanggung jawab moral, anak-anak yang lebih besar tidak hanya mempertimbangkan konsekuensinya, mereka juga mempertimbangkan motifnya. Anak-anak mulai menyadari bahwa jika mereka berperilaku dengan cara yang tampak salah namun mempunyai niat baik, mereka belum tentu akan dihukum. Jadi, dalam penelitian sebelumnya, anak-anak berusia 9-10 tahun ini biasanya menganggap Margaret sebagai anak yang lebih nakal. Kenapa? Meskipun Mary membuat lubang yang jauh lebih besar di gaunnya, tapi dia memiliki niat untuk menyenangkan ibunya. Sedangkan Margaret mungkin menyebabkan lebih sedikit kerusakan, tetapi tidak bertindak berdasarkan niat yang mulia. Menurut pendapat Piaget, semua ini menunjukkan bahwa anak-anak kini mampu mengapresiasi pentingnya fakta subjektif dan tanggung jawab internal. Untuk tokoh yang kedua yaitu Kohlberg. Teori perkembangan Kohlberg merupakan teori yang berfokus pada bagaimana anak mengembangkan moralitas dan penalaran moral. Teori Kohlberg menyatakan bahwa perkembangan moral terjadi dalam serangkaian 6 tahap dan logika moral terutama terfokus pada pencarian dan pemeliharaan keadilan. Karya Kohlberg ini memodifikasi dan memperluas karya Piaget sebelumnya, namun lebih berpusat pada penjelasan bagaimana anak mengembangkan penalaran moral. Kohlberg memperluas teori Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral adalah proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang masa hidup. Teori Kohlberg menguraikan 6 tahap perkembangan moral dalam tiga tingkatan berbeda. Tingkatan yang pertama yaitu moralitas prakonvensional. Moralitas prakonvensional adalah periode paling awal berkembangnya moral. Hal ini berlangsung hingga sekitar usia 9 tahun. Pada usia ini, keputusan anak-anak terutama dibentuk oleh ekspektasi orang dewasa dan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Ada 2 tahap pada tingkat ini, yaitu yang tahap pertama, ketaatan dan hukuman. Tahap paling awal dari perkembangan moral, ketaatan dan hukuman sangat umum terjadi pada anak kecil, namun orang dewasa juga mampu mengungkapkan jenis penalaran ini. Menurut Kohlberg, orang-orang pada tahap ini memandang peraturan sebagai sesuatu yang tetap dan mutlak. Mematuhi peraturan adalah hal yang penting karena merupakan cara untuk menghindari hukuman. Untuk tahap yang kedua yaitu individualisme dan pertukaran. Pada tahap perkembangan moral, individualisme dan pertukaran anak-anak memperhitungkan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Untuk tingkat yang kedua yaitu moralitas konvensional. Moralitas konvensional adalah fase perkembangan moral remaja yang berfokus pada norma-norma masyarakat dan ekspektasi eksternal untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang seringkali didasarkan pada tradisi, praktis budaya, atau kode etik yang sudah mapan. Kami menginternalisasikan standar moral panutan orang dewasa pada tingkat konvensional, kebanyakan remaja dan orang dewasa. Otoritas diinternalisasikan tetapi tidak dipertanyakan dan penalaran didasarkan pada norma-norma kelompok di mana orang tersebut berada. Sistem sosial yang menekankan tanggung jawab hubungan dan tatanan sosial dipandang sebagai hal yang diinginkan dan harus mempengaruhi pandangan kita tentang benar dan salah. Jadi orang-orang yang menganut moralitas konvensional percaya bahwa penting untuk mengikuti aturan dan harapan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mencegah masalah. Misalnya menolak menyontek saat ujian merupakan bagian dari moralitas konvensional karena menyontek dapat merugikan sistem akademik dan menimbulkan masalah sosial. Ada 2 tahap pada tingkat ini yang pertama yaitu tahap ketiga, hubungan interpersonal yang baik. Anak itu baik jika dilihat sebagai orang baik oleh orang lain. Oleh karena itu, jawabannya berkaitan dengan persetujuan orang lain. Untuk tahap yang kedua, yaitu tahap keempat, hukum dan ketertiban. Anak menjadi sadar akan aturan masyarakat yang lebih luas, sehingga penilaian
menyangkut kepatuhan terhadap aturan untuk menegakkan hukum dan menghindari rasa bersalah. Untuk tingkat yang ketiga yaitu moralitas pasca konvensional. Perkembangan moral tingkat ketiga dapat dan ditandai dengan pemahaman individu tentang prinsip-prinsip etika universal. Moralitas pasca konvensional adalah ketika orang mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka anggap benar, bukan sekedar mengikuti aturan masyarakat. Artinya, orang-orang pada tingkat moralitas ini mempunyai prinsip dan nilai etikanya sendiri dan tidak hanya melakukan apa yang masyarakat perintahkan. Pada tingkat ini, masyarakat berpikir tentang apa yang adil dan nilai-nilai apa yang penting. Apa yang dianggap dapat diterima secara moral dalam situasi tertentu ditentukan oleh respon apa yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Mereka juga memikirkan bagaimana pilihan mereka dapat mempengaruhi orang lain dan mencoba membuat keputusan yang baik untuk semua orang, bukan hanya diri bukan bukan hanya diri mereka sendiri. Adapun dua tahap pada tingkat ini yaitu yang pertama, tahap kelima, kontrak sosial dan individu. Anak menjadi lebih sadar bahwa meskipun peraturan atau hukum mungkin ada demi kebaikan banyak orang, ada kalanya peraturan atau hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan individu tertentu. Tahap yang kedua yaitu tahap keenam, prinsip universal. Orang-orang pada tahap ini telah mengembangkan seperangkat pedoman moral mereka sendiri, yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan hukum. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua orang, misalnya hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan. Orang tersebut akan siap bertindak untuk membela dengan masyarakat dan harus menanggung konsekuensi berupa penolakan dan atau hukum penjara. Kohlberg ragu hanya sedikit orang yang mencapai tahap ini. Untuk selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teori Piaget ini, guru dapat menggunakan pendekatan bermain peran dalam kelas untuk memungkinkan siswa memahami tahapan perkembangan moral seperti yang diajukan oleh Piaget. Misalnya, dengan memainkan situasi di mana siswa harus mengambil keputusan moral, guru dapat membantu siswa memahami perbedaan antara moralitas heteronom atau fokus pada konsekuensi dan otonom fokus pada niat. Untuk moral Kohlberg, guru dapat menyajikan dilema moral seperti yang digunakan oleh Kohlberg untuk membantu siswa memahami tahapan perkembangan moral mereka. Misalnya, menggunakan cerita dilema moral Heinz, guru dapat mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis dan memahami perspektif siswa terhadap keadilan. Untuk cerita dilema moral Heinz ini dapat diakses pada internet. Baik, terima kasih telah melihat penjelasan mengenai teori moral menurut Piaget dan Kohlberg. Jika ada salah kata atau informasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.